Langit sore di atas tanah Irak memerah seperti bara yang menyala di cakrawala. Angin gurun bertiup membawa debu dan pasir yang menari di udara, menyelimuti barisan pasukan Islam yang beristirahat di tepi dataran luas dekat kota Kaskar. Di kejauhan, menara-menara batu dari kota itu berdiri tegak, memantulkan cahaya matahari yang mulai tenggelam. Di tengah ribuan prajurit yang berbaris dengan tertib, tampak sosok panglima yang berdiri tenang dengan mata tajam menatap ke arah barat. Ia adalah Khalid bin Walid, sang pedang Allah, panglima perang yang tidak pernah mengenal kekalahan. Khalid berdiri di atas gundukan pasir, tangannya memegang gagang pedang yang menggantung di pinggangnya. Di hadapannya terbentang lautan manusia, para prajurit Muslim yang berasal dari berbagai kabilah Arab. Mereka datang dari Madinah, dari Yamamah, dari Bahrain, dan dari seluruh jazirah yang telah bersatu di bawah panji Islam. Wajah mereka keras, kulit mereka terbakar matahari, tetapi mata mereka menyala dengan keyakinan yang sama, keyakinan bahwa mereka berperang demi kebenaran. Di samping Khalid berdiri Al-Muthanna bin Haritsah, panglima yang gagah dan bijak. Ia memandang ke arah pasukan Persia yang mulai tampak di kejauhan. Barisan panjang dengan baju zirah berkilauan, gajah perang, dan panji-panji besar berwarna merah tua. Suara terompet Persia terdengar seperti gelegar badai, mengguncangkan dada para prajurit yang belum pernah melihat kekuatan sebesar itu. "Wahai Khalid," kata Muthanna dengan suara berat, "musuh kita hari ini bukan pasukan kecil. Mereka datang dengan bala tentara dari seluruh Persia. Aku melihat gajah-gajah perang di barisan depan mereka, dan di belakangnya barisan pemanah. Mereka tampak begitu banyak, mungkin 2 kali lipat dari jumlah kita." Khalid menatapnya tanpa gentar. "Wahai Muthanna, kita tidak pernah menilai kemenangan dari jumlah. Kemenangan bukan karena banyaknya pasukan, tetapi karena keimanan yang kokoh di dalam hati. Bukankah kita telah menyaksikan bagaimana di Yamamah pasukan kita yang sedikit menghancurkan pasukan Musailamah yang banyak? Bukankah kita telah melihat di Firas bagaimana pasukan kita menyeberangi sungai melawan ribuan tentara Romawi dan Persia sekaligus? Kita tidak akan mundur hari ini, karena setiap langkah kita adalah langkah di jalan Allah." Beberapa prajurit yang mendengar ucapan itu mengangguk dan menggenggam pedang mereka lebih erat. Seorang prajurit muda bernama Hakim bin Sa'ad yang baru pertama kali ikut dalam perang besar, maju ke depan dan berseru dengan suara lantang, "Demi Allah yang Maha Tinggi, kami tidak akan mundur walau mereka datang dengan 1000 gajah dan 1.000.000 pedang. Perintahkan kami, wahai Panglima, dan kami akan maju." Khalid menatap pemuda itu, lalu tersenyum lembut. "Keberanianmu mengingatkanku pada masa mudaku, wahai Hakim. Tetapi ingatlah, keberanian bukan hanya maju tanpa takut. Keberanian adalah bertahan ketika hatimu bergetar, tetap teguh meski maut terasa dekat. Jangan kau biarkan semangatmu membuatmu ceroboh. Gunakan keberanianmu untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk mencari kematian." Hakim menundukkan kepala dan berkata dengan hormat, "Aku akan mengingat kata-katamu, wahai Panglima." Khalid lalu menoleh kepada seluruh pasukan dan berteriak dengan suara yang menggema di seluruh dataran, "Wahai kaum muslimin, kalian adalah pembawa cahaya kebenaran di dunia yang gelap. Di depan kalian berdiri pasukan yang sombong, yang menolak petunjuk Allah. Mereka kuat karena senjata, tetapi kita kuat karena iman. Ingatlah, satu langkah kalian hari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Maka janganlah kalian gentar, karena Allah bersama orang-orang yang sabar." Suara pekikan takbir pun menggema dari ribuan mulut, menggetarkan bumi di bawah kaki mereka. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Jeritan itu mengguncang udara dan membuat pasukan Persia di kejauhan tampak gelisah. Seekor kuda hitam melangkah maju di depan barisan Islam. Khalid naik ke punggungnya, memegang kendali dengan tangan kiri dan pedang dengan tangan kanan. Angin meniup jubahnya hingga berkibar gagah, dan di bawah sinar matahari sore,
Sosoknya tampak seperti bayangan singa di antara pasukan manusia. Dari pihak Persia, seorang bangsawan bernama Hormuzan memimpin pasukan mereka. Ia mengenakan baju zirah keemasan dengan sorban ungu dan jubah panjang yang disulam benang perak. Ia naik ke atas gajah besar yang dihiasi kain sutra dan lonceng-lonceng kecil. Suaranya nyaring ketika ia berteriak kepada pasukannya, "Wahai prajurit Persia, hari ini kita menghadapi bangsa padang pasir yang datang membawa kehancuran. Mereka ingin merampas tanah kita, merusak negeri kita, dan menghina dewa-dewa kita. Apakah kalian akan membiarkan mereka melakukannya?" Pasukannya menjawab dengan sorak-sorai keras, dan Hormuzan melanjutkan, "Hari ini kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa Persia tidak akan tunduk kepada siapapun. Aku ingin kepala panglima mereka dibawa kepadaku sebelum matahari terbenam." Khalid mendengar teriakan itu dari kejauhan dan tersenyum tipis. "Ia ingin kepalaku, tapi insya Allah justru kepalanya yang akan jatuh ke tanah hari ini," katanya pelan namun tegas. Ia kemudian memberi perintah kepada para komandannya. "Susun barisan, pasukan berkuda di sisi kanan dan kiri, infanteri di tengah. Pemanah bersiap di belakang. Jika gajah-gajah itu maju, panah ke matanya. Jangan biarkan barisan kalian terpecah." Ketika matahari mulai condong ke barat, Hormuzan memerintahkan pasukannya maju. Gajah-gajah perang Persia melangkah di depan. Suara trompet mereka memekakan telinga. Debu naik tinggi ke langit dan bumi bergetar di bawah kaki pasukan besar itu. Pemanah Persia melepaskan hujan panah ke arah pasukan Islam. Panah-panah itu berterbangan seperti hujan hitam yang menutupi langit. Beberapa prajurit Muslim terjatuh, tetapi barisan mereka tetap teguh. Khalid mengangkat pedangnya dan berteriak, "Panah ke arah matanya!" Sasar gajah itu. Ratusan panah Muslim melesat ke arah gajah-gajah besar. Panah-panah itu mengenai wajah dan mata gajah, membuat binatang besar itu meraung dan mengamuk. Gajah-gajah yang terluka berbalik arah, menginjak pasukan Persia sendiri. Teriakan dan kekacauan terjadi di barisan depan mereka. Melihat kesempatan itu, Khalid segera memberi perintah, "Sekarang, majulah seluruh pasukan. Serang dari kanan dan kiri." Allahu Akbar. Suara takbir menggema lagi. Barisan pasukan Islam menerjang seperti gelombang badai. Pedang beradu, tombak menembus udara, dan darah memercik di udara. Khalid berada di barisan terdepan, menunggang kuda hitamnya yang berlari kencang. Ia menebas musuh satu demi satu. Setiap ayunan pedangnya membawa maut. Para prajurit Muslim yang melihat keberanian panglimanya pun terinspirasi dan berjuang tanpa rasa takut. Seorang perwira Persia berlari ke arah Khalid dengan tombak panjang. Khalid menunduk, memutar tubuhnya di atas kuda, lalu menebas tombak itu menjadi dua. Dalam satu gerakan cepat, pedangnya menembus dada perwira itu. Ia jatuh tanpa suara. Khalid terus maju, menerobos ke tengah barisan Persia. Di sanalah ia melihat Hormuzan yang masih bertarung di atas gajahnya. Khalid berteriak lantang, "Wahai Hormuzan, turunlah dan lawan aku seperti seorang lelaki sejati." Hormuzan menatapnya dari atas gajah, matanya penuh kemarahan. "Engkau berani menantangku? Wahai orang Arab, aku adalah bangsawan Persia, keturunan raja-raja. Engkau hanyalah orang dari padang pasir yang tidak tahu peradaban." Khalid membalas dengan suara dingin, "Kami memang berasal dari padang pasir, tetapi kami datang membawa kebenaran yang tidak akan dapat engkau padamkan. Hari ini engkau akan melihat bahwa kekuasaan tanpa iman tidak akan bertahan." Hormuzan menarik pedangnya dan melompat turun dari gajahnya. Mereka berdua berdiri berhadapan di tengah medan perang, dikelilingi oleh prajurit yang bertarung mati-matian. Suara dentingan pedang mereka terdengar nyaring,
bergema di atas teriakan perang. Khalid menangkis serangan demi serangan dengan kecepatan luar biasa. Hormuzan mencoba menusuk ke arah dadanya, tetapi Khalid memutar tubuh dan menebas bahu lawannya. Darah mengalir deras dan Hormuzan jatuh berlutut. Khalid menatapnya dengan mata tajam. "Inilah akhir dari kesombonganmu, wahai Panglima Persia." Lalu ia mengangkat pedangnya dan menebas leher Hormuzan. Kepala Panglima Persia itu jatuh ke tanah dan pasukannya pun segera panik dan melarikan diri. Muthanna datang mendekat dengan wajah bersimbah debu, namun penuh semangat. "Segala puji bagi Allah, kita menang." Pasukan mereka tercerai-berai. Khalid mengangguk. "Segala puji hanya bagi Allah yang telah menolong kita. Tapi jangan biarkan mereka kabur terlalu jauh. Kejar mereka, amankan kota Kaskar, dan pastikan rakyatnya selamat. Kita datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menegakkan keadilan." Malam pun tiba. Pasukan Islam mendirikan kemah di luar kota Kaskar. Di tengah padang yang sunyi, hanya terdengar suara api unggun yang berderak dan desau angin yang membawa aroma tanah basah. Khalid duduk sendirian di atas batu besar, menatap ke arah bintang-bintang di langit. Ia memandangi tangannya yang masih berlumuran darah musuh, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, Engkaulah yang memberi kemenangan ini. Bukan karena kekuatanku, bukan karena keberanianku, tapi karena pertolonganmu." Seorang prajurit muda mendekatinya. Ternyata Hakim bin Sa'ad yang kini lengannya terbalut kain. Ia menunduk hormat. "Wahai Panglima, aku datang untuk menyampaikan rasa syukurku. Aku melihat dengan mataku sendiri bagaimana Allah menolong kita hari ini." Khalid menatapnya dan tersenyum. "Ingatlah, kemenangan tidak datang karena pedang, tetapi karena hati yang bersih dan keyakinan kepada Allah. Jaga hatimu, wahai Hakim. Perang yang sesungguhnya bukan hanya di medan seperti ini, tetapi di dalam diri sendiri, melawan hawa nafsu dan kesombongan." Malam itu, suara azan berkumandang dari tenda pasukan. Ribuan prajurit berdiri dalam barisan sholat malam, menghadap ke arah kiblat dengan pakaian masih berdebu. Di antara mereka, Khalid berdiri di barisan pertama, matanya terpejam dan hatinya tenang. Ia tahu esok hari akan ada pertempuran baru, tetapi ia juga tahu bahwa selama mereka berpegang pada kebenaran, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menandingi mereka. Dan demikianlah pertempuran Kaskar menjadi salah satu peristiwa besar yang menegaskan keperkasaan pasukan Islam dan kecemerlangan strategi Khalid bin Walid, bukan hanya karena keberanian di medan perang, tetapi karena iman yang mengalir dalam setiap langkah mereka. Fajar menyingsing perlahan di atas dataran Kaskar. Sisa-sisa kabut malam masih bergelayut di atas tanah yang lembab. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara ayam jantan dan suara langkah para prajurit Muslim yang bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Barisan mereka rapi, meskipun tubuh mereka letih dan pakaian mereka masih berdebu. Di antara mereka, Khalid bin Walid berdiri dengan khusyuk, wajahnya tenang, matanya tertutup, suaranya bergetar saat melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran yang menenangkan hati seluruh pasukan. Setelah salat selesai, ia duduk di atas hamparan tanah, memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Di hadapannya, Al-Muthanna datang, mendekat membawa laporan tentang keadaan pasukan dan situasi di kota Kaskar. "Wahai Khalid," katanya, penduduk Kaskar mulai keluar dari rumah mereka. Mereka tampak takut, tetapi sebagian dari mereka telah datang menemui utusan kita untuk menyerahkan kota secara damai. Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh kaum muslimin terhadap mereka. Khalid mengangguk perlahan. "Segala puji bagi Allah. Sampaikan kepada mereka bahwa kami tidak datang untuk menghancurkan kota mereka, tidak pula
untuk merampas harta mereka. Kami datang untuk membawa keadilan dan menghapus penindasan. Barang siapa yang ingin tetap tinggal dan hidup damai di bawah pemerintahan Islam akan dilindungi hak dan kehormatannya. Barang siapa yang ingin tetap pada kepercayaannya, maka biarlah ia melakukannya tanpa paksaan. Beberapa jam kemudian, sekelompok tokoh dari penduduk Kaskar datang menemui Khalid. Mereka berjalan dengan hati-hati, diiringi oleh beberapa pengawal tua yang mengenakan jubah panjang. Di wajah mereka tampak kelelahan dan kekhawatiran yang dalam. Mereka berhenti beberapa langkah di depan Khalid. Lalu salah satu dari mereka maju dan berbicara dengan suara bergetar. "Wahai Panglima dari bangsa Arab, kami telah melihat kekuatanmu di medan perang. Kami tahu bahwa pasukan kami telah kalah dan Panglima kami telah terbunuh. Kami datang untuk memohon agar engkau tidak menghancurkan kota ini. Kami hanya ingin hidup damai bersama keluarga kami." Khalid menatap mereka dengan mata teduh, lalu berkata, "Tenanglah, aku tidak datang untuk menumpahkan darah yang tidak bersalah. Aku datang untuk menghapus kezaliman. Aku ingin rakyat Kaskar hidup di bawah naungan keadilan. Tidak ada satupun dari kalian yang akan dipaksa untuk meninggalkan keyakinannya. Tidak ada rumah yang akan dirampas. Tidak ada anak-anak yang akan diperbudak. Tetapi, sebagai tanda tunduk dan agar kota ini tetap aman, kalian akan dikenai jizyah, pajak perlindungan yang kecil. Sebagai gantinya, kami akan melindungi kalian dari segala musuh yang mencoba menyerang para tetua itu." Saling berpandangan, dan salah satu dari mereka meneteskan air mata. "Kami belum pernah mendengar kata-kata seadil itu dari seorang panglima yang datang membawa kemenangan. Engkau tidak seperti panglima-panglima Persia atau Romawi yang selalu membawa kehancuran. Jika seperti inilah agama yang engkau anut, maka sungguh ini agama yang benar." Mereka pun bersujud di hadapan Khalid, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa hormat. Khalid segera meminta mereka berdiri. "Jangan bersujud kepadaku, sujudlah hanya kepada Allah, Tuhan yang satu. Aku hanyalah hambanya, sama seperti kalian." Hari itu, perjanjian damai ditulis antara pasukan Islam dan penduduk Kaskar. Kota itu menjadi bagian dari wilayah Islam tanpa pertumpahan darah lebih lanjut. Penduduknya hidup tenang, pasar kembali dibuka, dan masjid pertama mulai dibangun di tengah kota, di atas tanah yang dahulu menjadi lapangan tempat para bangsawan Persia berlatih menunggang kuda. Khalid sendiri turun tangan memeriksa pembangunan masjid itu, memastikan bahwa semua dilakukan dengan tertib dan adil. Beberapa hari kemudian, datanglah utusan dari Madinah membawa surat dari Khalifah. Khalid membaca surat itu dengan hati-hati. Isinya adalah perintah untuk melanjutkan penaklukan ke wilayah-wilayah di utara, di mana masih ada pasukan Persia yang berkumpul dan bersiap untuk menyerang kembali. Al-Muthanna menatapnya dan berkata, "Apakah kita akan langsung berangkat, wahai Khalid?" Khalid menatap ke arah utara, di mana pegunungan tampak samar di kejauhan. "Kita akan berangkat, tetapi bukan dengan tergesa-gesa. Pasukan perlu beristirahat. Kita harus menyiapkan perbekalan, memeriksa kuda, memperbaiki senjata, dan memastikan bahwa kota Kaskar benar-benar aman. Aku tidak ingin meninggalkan kota ini dalam keadaan belum stabil." Selama beberapa hari, Khalid mengatur pasukan dengan disiplin tinggi. Ia berkeliling ke setiap tenda, menanyakan keadaan prajurit satu persatu. Ia tidak hanya memperhatikan para panglima, tetapi juga para prajurit biasa, bahkan budak dan pelayan. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, ia melihat seorang prajurit muda duduk sendirian di dekat sumur, menatap air dengan wajah murung. Khalid mendekatinya dan bertanya, "Mengapa engkau tampak sedih, wahai anak muda?"
Prajurit itu kaget dan segera berdiri. "Ampun, wahai Panglima, aku hanya memikirkan keluargaku di Madinah. Sudah lama aku tidak mendengar kabar mereka." Khalid menepuk pundaknya dengan lembut. Kerinduan kepada keluarga adalah fitrah manusia. Tapi ingatlah, engkau kini berada di jalan Allah. Setiap langkahmu, setiap sabetan pedangmu, setiap tetes keringatmu akan menjadi pahala di sisinya. Bersabarlah, karena suatu hari nanti engkau akan kembali dengan kehormatan yang besar, insya Allah. Kata-kata itu membuat prajurit muda itu meneteskan air mata. Ia menunduk dan berkata, "Aku tidak akan melupakan kata-katamu, wahai Panglima." Malam harinya, Khalid duduk bersama para panglimanya di depan api unggun. Mereka membahas rencana untuk menaklukkan wilayah berikutnya. Peta bentangan tanah Persia terbentang di hadapan mereka, dengan tanda-tanda merah menunjukkan lokasi pasukan musuh yang tersisa. "Hormuzan telah tewas," kata Muthanna. Tetapi masih ada panglima Persia lain bernama Rostam yang sedang mengumpulkan pasukan di daerah dekat sungai Tigris. Ia terkenal licik dan memiliki pasukan yang besar. Khalid menatap peta itu lama sekali, lalu berkata, "Kita akan menghadapi Rostam, tetapi tidak dengan tergesa-gesa. Ia cerdik dan penuh tipu daya. Kita harus tahu setiap gerakannya. Utuslah pengintai malam ini untuk mengamati pasukannya. Kita akan menyerang ketika waktu dan medan berpihak kepada kita." Angin malam bertiup kencang. Api unggun bergetar dan menimbulkan bayangan wajah Khalid yang tegas. Ia menatap jauh ke arah utara, seolah melihat pertempuran yang akan datang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan di depannya masih panjang. Tetapi ia juga tahu bahwa selama Allah bersamanya, tidak ada kekuatan yang bisa menaklukkannya. Beberapa hari kemudian, pasukan Islam mulai bersiap untuk berangkat. Kota Kaskar ditinggalkan dalam keadaan aman, dengan wali yang ditunjuk untuk menjaga ketertiban. Penduduknya melambaikan tangan ketika pasukan Islam meninggalkan kota itu. Mereka tidak melihat pasukan penakluk, tetapi pasukan pembawa keadilan. Seorang anak kecil dari penduduk Kaskar bahkan berlari mengejar Khalid dan berkata, "Wahai Panglima, apakah engkau akan kembali ke sini lagi?" Khalid berhenti, turun dari kudanya, dan mengusap kepala anak itu. "Jika Allah menghendaki, aku akan kembali. Jaga kotamu, jadilah anak yang baik dan selalu berlaku jujur." Anak itu tersenyum, dan Khalid melanjutkan perjalanan dengan pasukannya. Debu naik tinggi ke langit saat mereka bergerak menuju utara, meninggalkan jejak sejarah di setiap langkah. Perjalanan itu membawa mereka ke medan baru, ke peperangan yang lebih besar, dan ke ujian iman yang lebih berat. Di sepanjang perjalanan, para prajurit bernyanyi dengan lantang, melantunkan syair-syair tentang keberanian dan keteguhan hati. "Kami adalah pasukan Allah," begitu teriakan mereka. "Kami tidak takut pada kematian, karena kematian di jalan Allah adalah kehidupan yang abadi." Khalid tersenyum mendengar itu, namun di dalam hatinya ia tetap berdoa dalam diam. "Ya Allah, jangan biarkan hati kami dipenuhi kesombongan karena kemenangan. Jadikan kami hamba-Mu yang bersyukur dan rendah hati. Jika Engkau berkenan memberi kami kemenangan lagi, maka jadikan kemenangan itu sebagai ujian bagi iman kami, bukan kebanggaan di dada kami." Demikianlah perjalanan Khalid dan pasukannya setelah kemenangan di Kaskar. Setiap langkah mereka membawa cahaya Islam lebih jauh ke jantung negeri Persia, menembus batas yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan oleh bangsa Arab. Dan di setiap tempat yang mereka datangi, mereka meninggalkan jejak bukan hanya berupa kemenangan militer, tetapi juga keadilan, kemanusiaan, dan rahmat. Matahari menyinari dataran luas di utara Kaskar ketika Khalid bin Walid dan pasukannya mulai bergerak menuju daerah dekat sungai Tigris. Angin membawa debu dan bau tanah yang terbakar matahari, tetapi semangat pasukan tetap membara. Mereka tahu bahwa perjalanan ini bukanlah sekadar penaklukan, melainkan perjuangan panjang yang akan menentukan masa depan negeri-negeri di timur.
Selama perjalanan, Khalid sering menunggang kudanya di barisan belakang untuk memastikan semua pasukannya dalam keadaan baik. Ia melihat sendiri bagaimana para prajurit berbagi air, bagaimana para penunggang kuda membantu para pemanah yang berjalan kaki, dan bagaimana para penghafal Al-Quran mengajarkan ayat-ayat suci kepada rekan mereka di waktu istirahat. Ia merasa bangga, bukan karena jumlah pasukannya yang besar, tetapi karena keikhlasan yang mempersatukan mereka. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, pasukan berhenti di sebuah lembah yang dikelilingi pepohonan kurma. Di sana, mereka mendirikan kemah untuk bermalam. Khalid duduk di atas hamparan pasir, menatap cahaya jingga yang memudar di cakrawala. Al-Muthanna datang menghampirinya, membawa berita dari para pengintai. "Wahai Khalid," katanya dengan suara pelan, "pengintai kita melaporkan bahwa pasukan Persia berkumpul di daerah Bahurasir, dekat tepi sungai Tigris. Mereka dipimpin oleh Rostam, panglima besar yang terkenal sangat licik. Ia telah mengirim utusan ke berbagai daerah untuk meminta bantuan. Jika dibiarkan, kekuatannya akan bertambah besar." Khalid mengangguk tenang. "Aku sudah menduga itu. Rostam tidak akan tinggal diam setelah kekalahan di Kaskar. Ia akan mencoba mengumpulkan kekuatan terakhir untuk menghentikan kita. Tetapi kita tidak boleh menyerang tanpa rencana. Kita harus tahu setiap gerakannya. Kirimlah pengintai lagi malam ini, dan jangan biarkan satupun dari pasukan Persia bergerak tanpa kita ketahui." Muthanna menunduk hormat dan segera beranjak untuk memberi perintah. Khalid tetap duduk di tempatnya, lalu memandang langit malam yang mulai bertabur bintang. Dalam hatinya, ia merasakan ketenangan yang aneh. Ia tahu medan perang berikutnya akan lebih berat, tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan selama hatinya tetap bergantung pada Allah. Di tenda sebelah, beberapa prajurit sedang berbincang. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Hakim bin Sa'ad, bertanya dengan suara rendah kepada kawannya, "Apakah engkau tidak takut menghadapi pasukan Persia lagi? Mereka jauh lebih banyak, dan kabarnya Rostam membawa pasukan dengan peralatan yang jauh lebih lengkap dari kita." Kawannya tersenyum. "Aku tidak takut. Aku pernah melihat sendiri bagaimana panglima kita menebas gajah perang dan memukul mundur musuh yang berkali-kali lebih banyak. Jika Allah telah menolong kita di Kaskar, mengapa kita harus ragu bahwa Dia akan menolong kita lagi di Bahurasir?" Percakapan itu terdengar oleh Khalid yang sedang berjalan melewati tenda mereka. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Kalian benar, tetapi jangan biarkan keyakinan kalian berubah menjadi kesombongan. Kemenangan di Kaskar bukan karena keberanian kita, melainkan karena rahmat Allah. Jika Allah menghendaki kita kalah, seluruh kekuatan di dunia ini tidak akan mampu menolong kita. Maka jagalah niat kalian, karena niat adalah pedang yang paling tajam di medan perang." Kedua prajurit itu terdiam. Mereka menunduk, merasa malu, tetapi juga terharu. Khalid tersenyum, lalu berjalan kembali ke kemahnya. Malam itu, ia tidak banyak tidur. Ia duduk di atas tikar sederhana, merenungkan perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dari Mekah ke Madinah, dari Uhud ke Yamamah, dari Irak hingga Kaskar, semua itu terasa seperti satu langkah panjang menuju takdir yang telah digariskan. Keesokan harinya, pasukan bergerak lagi. Di sepanjang perjalanan, mereka melewati desa-desa kecil dan ladang-ladang yang luas. Penduduk yang melihat kedatangan pasukan Islam banyak yang keluar dari rumah. Sebagian membawa air dan makanan, sebagian menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Khalid selalu memerintahkan pasukannya agar tidak mengganggu penduduk sipil, tidak merampas, dan tidak menakut-nakuti siapapun. "Perang kita bukan dengan rakyat," katanya, "tetapi dengan orang-orang yang menindas mereka." Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, mereka tiba di tepi sungai Tigris. Sungai itu lebar dan deras, airnya berkilauan, memantulkan cahaya matahari siang. Di seberang sungai, tampak barisan besar pasukan Persia dengan panji-panji warna merah dan ungu.
tenda-tenda mereka berdiri rapat seperti tembok. Di tengah-tengahnya terlihat tenda yang lebih besar, dihiasi dengan kain sutra dan bendera kerajaan, tempat Rostam memimpin pasukannya. Al-Muthanna berkata dengan nada khawatir, "Mereka tampak siap, wahai Khalid. Jika kita menyerang tanpa perhitungan, banyak dari kita yang akan gugur sebelum sempat menyeberangi sungai ini." Khalid menatap air sungai itu lama sekali, lalu berkata, "Sungai ini tidak akan menghentikan kita. Ingatlah ketika kita menyeberangi sungai di Firas, air yang deras tidak bisa menghalangi orang-orang yang beriman. Tetapi aku tidak akan membiarkan pasukan kita hanyut tanpa perhitungan. Kita akan menunggu malam, lalu menyeberang secara diam-diam. Biarkan musuh mengira kita masih menunggu di tepi sini." Malam pun tiba, langit gelap tanpa bulan, hanya bintang-bintang yang berkelip di kejauhan. Khalid memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Mereka melepas baju besi berat, membawa perisai dan pedang yang diikat kuat di tubuh mereka. Dengan diam dan hati-hati, mereka menuruni tepi sungai dan mulai menyeberang. Airnya dingin dan arusnya kuat, tetapi mereka terus bergerak, saling berpegangan agar tidak terpisah. Khalid berada di barisan depan. Ia menatap ke arah seberang, di mana bayangan tenda-tenda musuh tampak samar di kegelapan. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau yang menguasai langit dan bumi, Engkau yang mengatur air dan angin. Jadikan sungai ini sahabat kami malam ini, bukan penghalang." Ketika pasukan mencapai seberang sungai, mereka segera berbaris rapi dalam diam. Tidak ada suara selain desiran air dan dentuman lembut dari langkah kaki mereka. Saat fajar mulai menyingsing, pasukan Persia baru menyadari bahwa pasukan Islam sudah berada di belakang mereka. Teriakan panik terdengar di seluruh perkemahan. Rostam keluar dari tendanya dengan wajah pucat. "Apa ini? Bagaimana mungkin mereka bisa menyeberang sungai tanpa terlihat?" teriaknya marah. Seorang perwiranya menjawab dengan ketakutan, "Kami tidak tahu, tuanku. Mereka muncul begitu saja dari kabut." Rostam memaki dan segera memerintahkan pasukannya bersiap. Tetapi pasukan Islam sudah siap menyerang. Khalid mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Suaranya menggema di udara pagi yang dingin. "Allahu Akbar, serang mereka dengan nama Allah." Seruan takbir menggema di seluruh lembah. Pasukan Islam menerjang seperti badai yang turun dari langit. Pasukan Persia yang belum siap langsung kocar-kacir. Suara pedang beradu, jeritan, dan derap kuda memenuhi udara. Khalid berada di garis depan, menebas setiap musuh yang menghalanginya. Rostam berusaha mengatur pasukannya, tetapi kebingungan telah melanda mereka. "Tahan barisan, jangan mundur," teriaknya putus asa. Namun, serangan pasukan Islam datang terlalu cepat. Dalam waktu singkat, pertahanan Persia hancur. Rostam mencoba melarikan diri ke arah sungai, tetapi Khalid mengejarnya. Mereka akhirnya berhadapan di tepi air yang deras. Rostam menatap Khalid dengan mata penuh kebencian. "Engkau orang Arab yang bodoh, apakah engkau tahu berapa banyak darah yang telah tumpah karena ambisimu?" Khalid menjawab dengan tenang, "Kami tidak menumpahkan darah untuk ambisi. Kami berperang agar manusia tidak lagi menyembah sesama manusia, tetapi hanya menyembah Allah yang satu. Engkau telah menindas rakyatmu sendiri. Maka hari ini kezalimanmu berakhir." Rostam mencoba mengangkat pedangnya, tetapi Khalid lebih cepat. Dengan satu tebasan, pedang Khalid menembus perisai dan menghantam bahu Rostam. Darah mengucur deras dan Panglima Persia itu jatuh ke tanah dengan suara berat. Pasukan Persia melihat pemimpinnya gugur dan semangat mereka pun
runtuh. Mereka berlarian ke segala arah, sebagian melompat ke sungai dan tenggelam, sebagian menyerah tanpa perlawanan. Ketika matahari terbit penuh, kemenangan telah diraih sepenuhnya oleh pasukan Islam. Khalid berdiri di tepi sungai yang kini memerah oleh darah musuh. Ia menatap air yang mengalir deras, lalu mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, Engkaulah yang memberi kemenangan ini. Engkau menundukkan bumi, air, dan langit untuk menolong hamba-hambamu yang beriman. Jadikan kami orang-orang yang tidak sombong atas kemenangan ini, dan jangan biarkan hati kami keras karena peperangan. Pasukan Islam menjawab dengan seruan takbir yang menggema di seluruh lembah. Allahu Akbar, segala puji bagi Allah yang telah menolong hambanya. Khalid lalu memerintahkan agar para tawanan diperlakukan dengan baik, agar yang terluka diobati tanpa memandang dari pihak mana mereka berasal. Ia berjalan di antara mayat-mayat musuh, lalu berhenti sejenak menatap wajah-wajah mereka yang kini membisu. Dalam hatinya, ia berkata, "Pelan, mereka mati tanpa mengenal Allah. Sungguh aku tidak berperang untuk membunuh mereka, tetapi untuk menghidupkan hati mereka dengan kebenaran." Hari itu menjadi salah satu kemenangan terbesar dalam sejarah penaklukan Islam, dan nama Khalid bin Walid kembali bergema di seluruh penjuru tanah Arab dan Persia, bukan hanya sebagai panglima perang yang tak terkalahkan, tetapi sebagai simbol dari keberanian, keadilan, dan ketulusan dalam berjuang di jalan Allah. Hari berganti hari setelah kemenangan di tepi sungai Tigris. Pasukan Islam kini menguasai wilayah luas di selatan Persia. Debu perang mulai mereda, dan suara pedang yang beradu digantikan oleh suara burung dan tiupan angin lembut yang membawa aroma tanah dan air sungai. Kota-kota yang dulu menjadi benteng Persia satu persatu tunduk di bawah panji Islam. Namun, Khalid bin Walid tidak pernah berbangga diri. Ia tahu bahwa setiap kemenangan hanyalah amanah yang harus dijaga dengan keadilan dan kesabaran. Suatu pagi, Khalid berjalan di sepanjang tepi sungai, melihat para prajuritnya yang sedang memperbaiki jembatan kayu untuk menyeberangkan pasokan makanan. Ia menghampiri mereka tanpa pengawalan, menyapa dengan ramah. Para prajurit terkejut dan segera berdiri memberi hormat, tetapi Khalid berkata dengan lembut, "Duduklah kembali, wahai saudara-saudaraku. Aku tidak datang untuk diperhormati. Aku datang untuk melihat apakah kalian cukup makan dan beristirahat." Seorang prajurit yang masih muda menjawab, "Kami baik-baik saja, wahai Panglima. Kami tidak akan pernah lapar selama masih ada perjuangan di jalan Allah." Khalid tersenyum, lalu duduk di atas batu besar di tepi sungai. Ia menciduk air dengan tangannya dan meminumnya. Air ini berasal dari tempat yang dulu menjadi medan perang. Sekarang ia menjadi sumber kehidupan. Begitulah seharusnya hasil dari setiap perjuangan, bukan kehancuran, tetapi kehidupan. Sementara itu, di kemah utama, Al-Muthanna datang membawa laporan. "Wahai Khalid, para tawanan Persia menunggu keputusanmu. Sebagian dari mereka adalah bangsawan, sebagian lagi prajurit biasa. Apa yang akan engkau lakukan dengan mereka?" Khalid berdiri dan berkata, "Perlakukan mereka dengan adil. Siapa yang ingin menebus dirinya, biarkan ia melakukannya. Siapa yang tidak mampu, jangan sakiti mereka. Beri mereka makanan yang sama seperti makanan pasukan kita. Kita tidak berperang karena dendam, tetapi karena keadilan." Beberapa saat kemudian, Khalid menemui para tawanan itu sendiri. Mereka duduk di bawah naungan tenda besar. Wajah-wajah mereka tampak lelah dan takut. Di antara mereka ada seorang pria tua yang mengenakan pakaian bangsawan dengan rambut yang memutih dan mata yang redup. Ia menatap Khalid lama sekali, lalu berkata dengan suara serak,
Aku tidak mengerti, wahai Panglima. Engkau telah menghancurkan pasukan kami, membunuh Panglima kami, dan merebut negeri kami. Tapi mengapa engkau memperlakukan kami dengan kebaikan seperti ini? Engkau memberi kami makanan dan air, bahkan sebelum engkau sendiri makan. Apa yang membuatmu berbuat demikian? Khalid menjawab dengan tenang, karena kami tidak berperang untuk membalas dendam atau mencari kekayaan. Kami berperang agar manusia mengenal keadilan Allah. Setiap jiwa, baik muslim maupun tidak, adalah ciptaan Allah. Jika kami membunuh tanpa alasan yang benar, kami akan melanggar perintahnya. Pria tua itu menundukkan kepala, lalu berkata lirih, jika seperti itu ajaran agamamu, maka sungguh ia lebih mulia daripada apa yang kami anut. Aku telah hidup di bawah pemerintahan Persia yang zalim. Aku melihat rakyatku diperas dan disiksa. Tapi engkau datang bukan sebagai perampas, melainkan sebagai pelindung. Jika engkau izinkan, aku ingin mempelajari agamamu. Khalid menatapnya dengan lembut. Tidak ada paksaan dalam agama, tetapi jika engkau ingin mempelajari kebenaran, kami akan mengajarkan dengan senang hati. Hari itu, pria tua itu memeluk Islam dengan air mata di matanya. Ia berkata dengan suara bergetar, sungguh, aku telah hidup lama dalam kegelapan, dan hari ini aku melihat cahaya. Kabar tentang masuk Islamnya bangsawan tua itu segera menyebar di kalangan tawanan. Banyak di antara mereka yang kemudian meminta untuk belajar, bukan karena takut, tetapi karena kagum pada keadilan dan akhlak pasukan Islam. Beberapa hari kemudian, Khalid mengumpulkan seluruh pasukannya di lapangan luas. Matahari bersinar terang, dan angin membawa aroma rumput yang segar. Ia berdiri di atas batu besar, memandang ribuan prajurit yang berbaris rapi di hadapannya. Dengan suara lantang ia berkata, wahai pasukan Islam, kita telah memenangkan banyak pertempuran. Kita telah menaklukkan banyak kota. Tapi ingatlah, kemenangan sejati bukanlah ketika musuh jatuh, melainkan ketika hati manusia menerima kebenaran. Janganlah kalian merasa besar karena pedang kalian, karena semua ini adalah karunia Allah. Jika Allah berkehendak, kita bisa kalah dalam sekejap. Salah satu prajurit dari barisan depan mengangkat tangannya dan berkata, wahai Panglima, kami akan tetap setia di jalan ini. Tetapi kami ingin tahu apakah perjuangan kita akan berakhir di sini. Khalid menatap jauh ke utara, di mana pegunungan tampak samar di balik kabut. Perjuangan tidak pernah berakhir selama masih ada kezaliman di muka bumi. Mungkin hari ini kita berperang di tanah Persia, tetapi besok kita bisa berjuang di tempat lain. Namun ingatlah, jihad bukan hanya mengangkat pedang. Jihad yang paling berat adalah melawan hawa nafsu dan kesombongan di dalam diri. Setelah berkata demikian, Khalid turun dari batu dan berjalan di antara prajuritnya, menepuk bahu mereka satu persatu. Ia berbicara dengan mereka bukan sebagai panglima, tetapi sebagai saudara. Ia menanyakan kabar keluarga mereka, menanyakan apakah mereka cukup makan, dan memastikan tidak ada yang terluka tanpa perawatan. Ketika ia menemukan seorang prajurit yang sedang duduk menahan sakit di kakinya, ia berlutut dan berkata, engkau telah berjuang dengan gagah, jangan malu untuk beristirahat. Allah lebih mencintai orang yang menjaga kesehatannya agar bisa berjuang lagi di hari lain. Malam pun tiba, langit Persia bersih tanpa awan, dan bintang-bintang tampak seperti hamparan permata di atas langit gelap. Khalid duduk sendirian di luar kemahnya, menatap api unggun yang menyala tenang. Suara adzan Isya menggema dari kejauhan, menggema lembut di lembah-lembah. Setelah salat, ia berdoa lama, matanya tertutup, bibirnya bergetar. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu bahwa aku tidak mencari kemuliaan dunia. Aku
tidak ingin dikenal sebagai panglima yang gagah, tapi sebagai hamba-Mu yang taat. Jika Engkau berkenan mengambil nyawaku di medan perang, ambillah ketika Engkau ridha kepadaku. Tapi jika Engkau ingin aku hidup lebih lama, jadikan setiap napasku sebagai amal yang Engkau terima." Air mata jatuh dari matanya, membasahi tanah di depannya. Di tengah kesunyian malam, hanya suara angin yang menjawab doanya. Keesokan paginya, kabar datang dari utusan Madinah. Mereka membawa surat dari khalifah yang memuji kemenangan pasukan Islam dan memerintahkan agar wilayah-wilayah baru dijaga dengan keadilan. Khalid menerima surat itu dengan rendah hati. Ia tidak tersenyum lebar, tidak berbangga, hanya mengucap, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi kemenangan kepada umat Islam." Namun, dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan kelelahan. Tubuhnya masih kuat, tetapi batinnya mulai letih melihat begitu banyak darah yang tertumpah. Ia berkata kepada Muthanna, "Kadang aku merasa rindu pada hari-hari ketika kita masih berjuang dengan tangan kosong di padang pasir. Dulu, yang kita cari hanyalah ridha Allah, bukan wilayah atau pujian manusia. Semoga Allah menjaga niat kita agar tetap murni." Muthanna menjawab, "Wahai Khalid, selama engkau yang memimpin kami, niat itu tidak akan pudar. Engkau mengajarkan kami bahwa kemenangan tanpa keikhlasan hanyalah kekalahan yang tertunda." Beberapa minggu kemudian, pasukan Islam mulai menyebar ke kota-kota sekitar. Khalid menetapkan para pemimpin lokal untuk memimpin dengan adil dan memastikan bahwa rakyat hidup aman. Ia berpesan kepada mereka, "Jika engkau memimpin, maka janganlah memerintah seperti raja. Jadilah pelayan bagi rakyatmu. Jangan makan sebelum rakyatmu makan. Jangan tidur sebelum mereka tenang." Itulah makna kepemimpinan dalam Islam penduduk Persia yang dulu takut kini mulai menghormatinya. Mereka menyebutnya bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa keadilan. Di pasar-pasar, orang-orang bercerita tentang bagaimana Khalid menolak hadiah dari bangsawan kaya dan justru memerintahkan agar harta itu dibagikan kepada rakyat miskin. Waktu berjalan dan wilayah Islam semakin luas. Namun, dalam setiap langkah, Khalid tetap rendah hati. Ia tahu bahwa masa kejayaannya di dunia hanyalah sementara. Suatu malam, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku telah memenangkan banyak perang, tetapi jika hatiku kalah dari rasa sombong, maka semua kemenangan itu tidak berarti." Ia kemudian menunduk, mencium tanah, dan berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan aku menjadi hamba yang lupa diri." Dan demikianlah, setelah kemenangan besar di Sungai Tigris, nama Khalid bin Walid menjadi legenda. Tetapi, lebih dari sekadar legenda perang, ia dikenang karena ketulusan hatinya, keadilannya terhadap musuh, dan cintanya kepada kebenaran yang tidak pernah padam. Hari-hari setelah perang berlalu dengan damai di tanah Persia. Kota-kota yang dulunya bergolak kini mulai hidup kembali. Pasar-pasar ramai oleh pedagang dari berbagai negeri. Anak-anak berlari di jalan-jalan sambil tertawa, dan orang-orang mulai membangun rumah mereka yang dulu hancur oleh perang. Di tengah suasana itu, Khalid bin Walid duduk di bawah pohon kurma di halaman masjid baru yang dibangun oleh para sahabatnya. Ia melihat ke arah orang-orang yang beribadah dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Namun, di balik kedamaian itu, datanglah utusan dari Madinah membawa surat dari khalifah. Surat itu berisi keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya. Setelah membaca surat itu, Khalid menunduk lama. Para prajurit menatapnya dengan cemas, sebab wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Muthanna mendekat dan bertanya, "Apa isi surat itu, wahai Khalid?" Khalid menghela napas panjang dan berkata dengan suara pelan, "Khalifah memerintahkanku untuk menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada engkau, Muthanna. Aku tidak lagi menjadi panglima perang." Suasana di tenda menjadi hening. Beberapa prajurit tampak terkejut, sebagian lain menunduk, tidak berani berkata apapun. Muthanna menatap Khalid dengan mata berkaca-kaca. "Tidak mungkin aku menggantikanmu.
Engkaulah yang memimpin kami melewati ratusan pertempuran. Engkaulah yang Allah beri kemenangan demi kemenangan. Khalid tersenyum lembut. Muthanna, jangan biarkan hatimu berat. Kepemimpinan bukan kehormatan, tetapi amanah. Jika khalifah memutuskan demikian, maka kita wajib taat. Aku tidak berjuang untuk jabatan atau kehormatan. Aku berjuang agar agama Allah tegak di muka bumi. Dan agama itu tidak bergantung pada diriku. Para prajurit mulai meneteskan air mata. Seorang pemuda berdiri dan berkata dengan suara bergetar, "Bagaimana mungkin kami berperang tanpa engkau di antara kami? Engkau adalah pedang Allah yang selalu berada di garis depan." Khalid menatapnya dan berkata, "Jika kalian menggantungkan kemenangan pada seseorang, maka kalian akan kalah begitu orang itu pergi. Tetapi jika kalian menggantungkan kemenangan pada Allah, maka kalian tidak akan pernah kalah. Aku hanyalah manusia. Aku bukan pedang. Aku hanyalah tangan yang memegang pedang itu. Pedang sejati adalah iman kalian." Setelah menyerahkan kepemimpinan kepada Muthanna, Khalid mengemasi perlengkapannya. Tidak ada barang berharga yang ia bawa, hanya pedang, baju perang yang sudah usang, dan seekor kuda tua yang telah menemaninya bertahun-tahun. Ia berjalan meninggalkan perkemahan tanpa pengawalan, hanya ditemani oleh debu dan angin padang pasir. Para prajurit berdiri di barisan, menyaksikan kepergiannya dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Beberapa hari kemudian, ia tiba di kota Hims, tempat di mana banyak sahabat tinggal. Di sana, ia memilih hidup sederhana. Ia tidak membangun rumah megah, tidak memiliki budak, tidak mengumpulkan harta. Ia hanya memiliki beberapa dirham yang cukup untuk makan sehari-hari. Setiap pagi, ia pergi ke masjid, mengajar anak-anak membaca Al-Quran, dan membantu fakir miskin. Suatu sore, seorang pemuda datang menemuinya dan berkata, "Wahai Khalid, aku ingin belajar tentang strategi perang darimu. Engkau telah memenangkan begitu banyak pertempuran. Engkau pasti memiliki rahasia besar." Khalid tersenyum. "Tidak ada rahasia. Hanya dua hal yang selalu aku pegang. Pertama, aku tidak pernah berperang demi diriku sendiri. Kedua, aku tidak pernah masuk medan perang tanpa berdoa kepada Allah agar Ia menerima perjuanganku." Pemuda itu bertanya lagi, "Tapi bagaimana engkau tidak pernah kalah?" Khalid menatap langit senja yang memerah. "Aku tidak pernah merasa menang. Setiap kali aku pulang dari perang, aku hanya bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diriku. Kemenangan hanyalah ujian lain. Kekalahan juga ujian. Yang penting bukan siapa yang menang, tapi siapa yang tetap beriman setelah perang usai." Waktu berjalan dan Khalid semakin tua. Rambutnya memutih, tubuhnya melemah, tetapi matanya masih menyala dengan semangat yang sama seperti dahulu. Ia sering duduk di beranda rumahnya, memandangi horizon dan mengenang masa-masa di medan perang. Suatu malam, ia berkata kepada seorang sahabatnya, "Aku heran kepada diriku sendiri. Aku pernah menghadapi ribuan musuh, menunggang kuda dalam badai panah, menembus barisan musuh. Tapi kini aku duduk di sini, menunggu maut di atas kasur. Seandainya tubuh ini bisa bicara, ia akan berkata bahwa ia merindukan medan perang." Sahabat itu menatapnya dengan mata sendu. "Wahai Khalid, engkau telah menunaikan tugasmu. Engkau telah menulis sejarah dengan darah dan keberanian. Mungkin Allah tidak ingin engkau mati di medan perang, agar manusia tahu bahwa pahlawan sejati bukan hanya mereka yang mati dalam pertempuran, tetapi juga mereka yang hidup dengan keikhlasan." Khalid menunduk, menatap kedua tangannya yang gemetar. "Aku tidak memiliki apa-apa lagi. Aku tidak meninggalkan harta untuk anak-anakku, kecuali pedang dan iman.
Ia kemudian tersenyum samar dan berkata, "Tetapi aku bahagia. Aku telah menghabiskan hidupku di jalan Allah. Itu sudah cukup bagiku." Hari demi hari, kesehatannya semakin menurun. Suatu pagi, udara terasa dingin dan langit diselimuti awan. Khalid terbaring di atas ranjang sederhana. Di sekelilingnya, beberapa sahabat duduk dengan wajah sedih. Ia membuka matanya perlahan dan berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Apakah hari sudah siang?" Salah satu sahabat menjawab lembut, "Sudah, wahai Khalid." Ia tersenyum lemah. "Aku pernah berkata bahwa aku tidak akan mati kecuali di medan perang. Tetapi lihatlah, aku mati di atas ranjang seperti seekor unta tua. Namun, aku tidak menyesal. Selama Allah ridha kepadaku, aku tidak peduli di mana aku mati." Air mata menetes di pipi para sahabatnya. Salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah engkau ingin kami mewariskan sesuatu atas namamu?" Khalid menggeleng, "Tidak, jangan tinggalkan apapun atas namaku. Aku tidak ingin dipuji. Jika kalian ingin mengenangku, maka berjanjilah untuk terus menegakkan keadilan dan menyebarkan kebenaran. Itulah warisanku yang sebenarnya." Ia kemudian menatap langit-langit dengan pandangan yang lembut, seolah sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. "Aku melihat wajah-wajah sahabatku yang telah gugur di medan perang. Mereka menungguku di sana." Detik berikutnya, napasnya berhenti perlahan. Suasana menjadi hening, seolah waktu pun berhenti menghormati kepergian seorang prajurit besar yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk kebenaran. Ketika berita kematian Khalid menyebar, seluruh kota Hims berduka. Orang-orang berkumpul di masjid, menangis dan berdoa. Bahkan mereka yang dulu menjadi musuhnya pun datang dan berkata, "Hari ini, dunia kehilangan seorang manusia yang adil." Seorang sahabat berdiri di depan jenazahnya dan berkata dengan suara bergetar, "Kau telah berjuang demi Allah, bukan demi dirimu sendiri. Semoga Allah memberi tempat terbaik untukmu di sisi para syuhada." Dan begitulah akhir perjalanan sang panglima yang hidupnya dihabiskan untuk menegakkan kebenaran, namun meninggalkan dunia dalam kesederhanaan yang abadi. Namanya tetap dikenang, bukan karena jumlah musuh yang dikalahkannya, tetapi karena keikhlasan hatinya yang tidak pernah pudar meski seluruh dunia memujinya. Di langit senja Hims, burung-burung berputar di atas makamnya, seolah memberi penghormatan terakhir. Angin berbisik lembut di antara pepohonan, membawa pesan yang seakan keluar dari tanah tempat ia beristirahat. "Aku telah hidup untuk berjuang, dan aku mati dalam damai." Beberapa hari setelah Khalid bin Walid wafat, suasana kota Hims masih diliputi kesedihan. Di setiap sudut jalan, orang-orang membicarakan sosoknya dengan suara lembut, seolah tidak ingin mengganggu keheningan yang ditinggalkannya. Anak-anak kecil yang dulu sering ia ajar membaca ayat-ayat suci kini duduk di serambi masjid, menangis tanpa suara. Para prajurit yang pernah berperang di bawah panjinya masih mengenakan pakaian tempur yang belum mereka tanggalkan sejak hari pemakamannya. Mereka merasa kehilangan bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang ayah, seorang guru, seorang teman seperjuangan. Di rumah sederhana tempat jasadnya dibaringkan, suasana haru masih menyelimuti udara. Tidak ada hiasan, tidak ada kemewahan, hanya sehelai kain putih yang menutupi tubuhnya dan bau kayu gaharu yang terbakar di sudut ruangan. Seorang sahabat yang sudah tua duduk di sisi pembaringannya sambil menatap wajahnya yang tenang. "Lihatlah," katanya kepada orang-orang yang ada di situ. "Inilah wajah seorang pejuang yang tidak pernah tidur di malam hari tanpa berdoa. Tidak ada luka yang tertinggal di tubuhnya yang tidak berasal dari medan perang. Ia telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk Allah." Mereka yang hadir menangis, ada yang berdoa,
ada yang membaca ayat suci dengan suara bergetar. Di antara mereka ada seorang anak muda yang baru saja masuk Islam beberapa tahun sebelumnya. Ia berdiri dan berkata, "Aku dulu mendengar cerita bahwa Khalid adalah manusia yang tidak terkalahkan di medan perang. Tapi setelah aku mengenalnya, aku tahu bahwa kekuatannya bukan pada pedangnya, melainkan pada hatinya yang tidak pernah sombong. Ia tidak pernah memerintah dengan marah, tidak pernah menegur dengan kasar. Ketika aku terluka di medan perang, dialah yang membalut lukaku dengan tangannya sendiri." Ucapan itu membuat banyak orang terisak. Setelah beberapa saat, mereka mengangkat jasadnya dengan penuh kehormatan dan membawanya ke pemakaman. Jalanan dipenuhi oleh orang-orang yang berdiri berbaris di sepanjang tepi, mengucap doa dengan lirih. Bahkan udara terasa berat seolah ikut berduka. Ketika tanah mulai menutupi jasadnya, suara takbir dan istighfar bergema bersamaan, dan dari kejauhan terdengar tangis perempuan dan anak-anak. Setelah pemakaman selesai, Muthanna berdiri di dekat makamnya dengan wajah yang basah oleh air mata. Ia menatap ke langit dan berkata dengan suara pelan, "Wahai Khalid, engkau telah meninggalkan kami dengan teladan yang tidak akan mati. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa keberanian sejati bukan hanya melawan musuh di medan perang, tetapi juga melawan hawa nafsu di dalam hati. Engkau menunjukkan bahwa kemenangan sejati adalah ketika manusia mampu menaklukkan dirinya sendiri." Hari-hari berlalu, tetapi kisah tentang Khalid tidak pernah padam. Di setiap kamp militer, para prajurit muda menceritakan bagaimana panglima mereka pernah memimpin pasukan dengan jumlah sedikit melawan ribuan musuh tanpa gentar. Mereka meniru cara beliau memimpin, tidak memerintah dengan teriakan, melainkan dengan teladan. Ketika mereka bertempur, mereka selalu berkata, "Ingatlah Khalid dan berperanglah dengan keikhlasan seperti dia." Di pasar-pasar, para pedagang menceritakan bagaimana Khalid menolak hadiah dan emas dari para bangsawan Persia setelah kemenangan. Ia berkata, "Aku tidak akan mengambil apapun dari kemenangan ini, karena kemenangan ini bukan milikku, melainkan milik umat Islam." Kata-kata itu menjadi pepatah di kalangan rakyat. Kemenangan sejati bukan yang membawa emas, tetapi yang membawa keadilan. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda yang tumbuh di kota Hims datang ke makam Khalid. Ia membawa segenggam bunga liar yang tumbuh di padang pasir. Ia meletakkannya di atas tanah makam dan berdoa, Setelah itu, ia duduk dan berkata, "Wahai Panglima, aku tidak pernah mengenalmu, tapi aku mendengar kisahmu sejak aku kecil. Guruku berkata bahwa engkau pernah berkata bahwa engkau tidak ingin dikenang karena kemenanganmu, tetapi karena kesetiaanmu kepada Allah. Kini aku melihat betapa benarnya ucapanmu. Engkau telah tiada, tetapi namamu tetap hidup di hati manusia." Pemuda itu menatap langit sore yang memerah dan melanjutkan, "Aku berjanji, wahai Khalid, aku akan meneladanimu, bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu dan kebaikan. Aku akan berjuang di jalan Allah dengan caraku sendiri, seperti engkau telah melakukannya dengan caramu." Waktu terus berlalu. Generasi demi generasi datang dan pergi. Tetapi setiap kali nama Khalid disebut, wajah-wajah menjadi penuh hormat. Di masjid-masjid, para ulama menyebut kisahnya sebagai contoh kepemimpinan yang adil. Di majelis ilmu, para guru mengisahkan keberaniannya yang lahir dari iman, bukan dari amarah. Dan di hati orang-orang beriman, namanya disebut dalam doa sebagai lambang keteguhan dan keikhlasan. Suatu malam, di kota yang jauh dari Hims, seorang pengelana duduk bersama beberapa prajurit muda di sekitar api unggun. Mereka bercerita tentang pahlawan-pahlawan Islam, dan salah satu dari mereka bertanya, "Apakah benar ada seorang panglima
yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Pengelana itu tersenyum samar. Ya, ada. Namanya Khalid bin Walid. Ia tidak pernah kalah, bukan karena ia lebih kuat dari musuhnya, tetapi karena ia tidak pernah takut mati. Ia percaya bahwa hidup dan mati berada di tangan Allah, bukan di ujung pedang. Seorang prajurit muda berkata, "Kagum, jika demikian, bagaimana ia mati?" Pengelana itu menatap ke arah bintang-bintang di langit, lalu berkata, "Pelan, ia mati di atas ranjangnya, bukan di medan perang." Tetapi sebelum ia meninggal, ia berkata, "Aku telah berperang di 100 pertempuran, namun kini aku mati seperti unta tua. Tidak ada luka di tubuhku yang tidak berasal dari perang, tetapi tidak satu pun darinya membawaku pada kematian. Seandainya aku mati di medan perang, mungkin orang akan mengira aku hebat. Tapi Allah memilih agar aku mati di tempat tidur, agar aku tahu bahwa kemenangan dan kematian hanya ada di tangannya." Para prajurit itu terdiam lama. Api unggun bergetar tertiup angin, dan di antara cahaya yang berkilau di wajah mereka tampak rasa hormat yang tulus. Khalid bin Walid telah lama tiada, tetapi kisahnya terus hidup dalam jiwa manusia. Ia bukan lagi hanya seorang panglima perang, melainkan lambang dari perjuangan yang murni, keberanian yang tidak berakar pada amarah, dan ketaatan yang tidak bergantung pada kekuasaan. Ratusan tahun kemudian, orang-orang masih menyebut namanya dalam doa. Anak-anak masih mendengarkan kisahnya dari mulut para guru. Dan setiap kali seseorang merasa lemah di jalan kebenaran, mereka mengingat Khalid yang tidak pernah menyerah meski menghadapi pasukan berkali lipat lebih besar. Di makamnya, bunga-bunga liar tetap tumbuh, disirami oleh hujan dan dijaga oleh angin yang berhembus lembut. Jika seseorang berdiri di sana pada waktu fajar, ia mungkin mendengar bisikan dari tanah yang tenang itu. Berjuanglah, bukan untuk dunia, tetapi untuk kebenaran. Karena pedang akan berkarat, tapi niat yang tulus tidak akan pernah mati. Dan di sanalah, di antara debu dan waktu, nama Khalid bin Walid tetap bersinar, tidak sebagai penakluk yang haus darah, tetapi sebagai hamba yang hidupnya dihabiskan untuk mencintai Tuhannya dan menegakkan kebenaran dengan sepenuh hati. Tahun-tahun berlalu setelah pemakaman Khalid bin Walid, tanah di atas makamnya telah menjadi bagian dari taman kecil di kota Hims. Penduduk kota menanam pohon-pohon zaitun di sekelilingnya. Mereka menjaga tempat itu dengan kasih sayang, bukan sebagai tempat untuk dipuja, tetapi sebagai tempat untuk diingat. Di setiap musim semi, bunga-bunga liar bermekaran dan aroma harum menyelimuti udara, seolah bumi sendiri ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah mengorbankan hidupnya demi kebenaran. Anak-anak kecil sering datang ke taman itu bersama guru mereka. Di bawah rindangnya pohon zaitun, sang guru akan duduk dan bercerita tentang kehidupan Khalid bin Walid. Suaranya lembut, tapi penuh kekaguman. "Anak-anakku," katanya suatu hari, "Khalid bin Walid bukan hanya seorang prajurit. Ia adalah manusia yang memadukan kekuatan dengan kasih sayang, keberanian dengan kebijaksanaan. Ia bisa menebas musuh di medan perang, tapi bisa juga menangis di malam hari ketika berdoa. Ia tidak hanya menaklukkan negeri, tapi juga menaklukkan dirinya sendiri." Seorang anak kecil bertanya dengan polos, "Guru, apakah Khalid pernah takut?" Sang guru tersenyum. "Ya, ia pernah takut, tapi bukan takut kepada musuh, melainkan takut jika Allah tidak menerima amalnya." Itulah perbedaan antara keberanian sejati dan keberanian palsu. Orang yang berani karena ingin dipuji akan berhenti ketika tidak ada yang melihat. Tapi orang yang berani karena Allah akan tetap teguh meski seluruh dunia menentangnya. Kata-kata itu menancap dalam di hati anak-anak itu. Bertahun-tahun kemudian, ketika mereka tumbuh dewasa, sebagian menjadi prajurit, sebagian menjadi ulama,
sebagian menjadi pedagang, tetapi semuanya membawa nama Khalid di dalam doa mereka. Di tempat lain, di kota Kufah, seorang ulama besar berdiri di hadapan murid-muridnya. Ia membuka kitab sejarah dan berkata, "Perhatikanlah, wahai murid-muridku, lihatlah bagaimana Allah mengangkat manusia seperti Khalid bin Walid. Ia tidak pernah kalah, tetapi tidak pernah sombong. Ia selalu berkata bahwa kemenangan bukan karena dirinya, melainkan karena pertolongan Allah. Dan ketika jabatan panglima dicabut darinya, ia menerimanya dengan senyum, karena yang ia cari bukan kedudukan, tetapi keridaan." Salah seorang muridnya bertanya, "Guru, mengapa Allah mengambilnya dari dunia tanpa memberinya kematian di medan perang?" Ulama itu menatap langit-langit masjid dan menjawab, "Karena Allah ingin menunjukkan bahwa kemuliaan tidak terletak pada cara manusia mati, tetapi pada cara manusia hidup." Khalid telah hidup sepenuhnya di jalan Allah. Ia tidak membutuhkan kematian di medan perang untuk membuktikan keberaniannya, karena seluruh hidupnya sudah menjadi medan jihad. Waktu terus berjalan, dan kekuasaan Islam meluas hingga ke timur dan barat. Namun, di setiap barisan prajurit yang pergi berperang, nama Khalid selalu disebut. Mereka mengingat taktiknya, tetapi lebih dari itu, mereka mengingat keikhlasannya. Dalam satu pertempuran besar di kemudian hari, seorang panglima muda memimpin pasukannya melawan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Malam sebelum perang, ia berjalan sendirian di antara kemah para prajuritnya, menatap langit malam yang penuh bintang, lalu berdoa, "Ya Allah, berilah aku keberanian seperti Khalid bin Walid, bukan karena aku ingin menang, tetapi karena aku ingin menjadi hamba-Mu yang tidak takut apapun kecuali Engkau." Keesokan harinya, ia memimpin pasukannya dengan semangat yang luar biasa, dan musuh pun dikalahkan. Setelah perang usai, ketika orang-orang memuji keberaniannya, ia hanya menjawab, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya meniru langkah-langkah Khalid yang dulu berjalan di atas tanah ini dengan penuh iman." Begitulah, nama Khalid tidak pernah padam. Ia menjadi semacam cahaya yang menerangi jalan bagi para pejuang dan pemimpin di setiap zaman. Bahkan di masa ketika umat Islam mulai melemah dan lupa akan semangat perjuangan, kisah tentang dirinya menjadi pengingat bahwa kemuliaan tidak datang dari jumlah pasukan, melainkan dari kekuatan iman. Di sebuah desa jauh di padang pasir, seorang lelaki tua duduk di dekat api unggun bersama cucunya. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma pasir dan bintang. Si cucu yang masih kecil memeluk lutut kakeknya dan berkata, "Kakek, ceritakan padaku tentang Khalid bin Walid. Aku ingin tahu mengapa semua orang menyebut namanya dengan penuh hormat." Sang kakek tersenyum, matanya menatap api yang menari-nari di depannya. "Anakku," katanya, "Khalid adalah manusia yang hatinya lebih besar dari pedangnya. Ia tidak pernah menyerah, bahkan ketika seluruh dunia melawannya. Ia tidak pernah takut, bahkan ketika kematian berdiri di depan matanya. Tapi yang paling hebat dari dirinya bukanlah keberaniannya, melainkan kerendahan hatinya. Ketika orang-orang memujinya, ia berkata bahwa semua kemenangan berasal dari Allah. Dan ketika orang mencabut jabatannya, ia berkata bahwa ia tetap akan berjuang meski tanpa pangkat." Cucu kecil itu mendengarkan dengan mata berbinar. "Apakah aku bisa menjadi seperti Khalid, kakek?" Sang kakek tertawa lembut. "Kau bisa jika kau meniru imannya. Setiap orang bisa menjadi seperti Khalid, asalkan hatinya bersih dan tujuannya hanya untuk Allah. Engkau mungkin tidak akan berperang dengan pedang, tapi engkau bisa berperang melawan kemalasan, kebohongan, dan kezaliman di sekitarmu. Itulah perang yang sebenarnya." Malam itu, di bawah langit penuh bintang, sang cucu berjanji dalam hati bahwa ia akan tumbuh menjadi orang yang berani seperti Khalid. Ia tidak tahu bahwa ribuan anak di berbagai penjuru negeri telah membuat janji yang sama selama berabad-abad. Bertahun-tahun kemudian, makam Khalid masih berdiri di Hims. Pohon zaitun yang dulu kecil kini telah tumbuh besar, menaungi tanah
di mana jasadnya bersemayam. Setiap kali angin berhembus, daun-daunnya bergesekan lembut, seolah berbisik doa. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk duduk di bawah pohon itu, berdiam diri, dan merasakan kedamaian. Di antara mereka ada ulama, prajurit, pedagang, dan pengembara. Mereka tidak datang untuk berziarah dalam kesyirikan, tetapi untuk merenung dan mengambil teladan.